Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan menganalisis pembelajaran magnet di sekolah dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Vinesia Sri dengan NIM 1808233, Vinka Nurul 1808162, Rizka Marlia 1806002, Vina Yunita 1801977, dan Winda Damayanti 1806119. Di sini kami akan menganalisis materi pembelajaran kelas 6, tema 5 yang berjudul Wirausaha dengan kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.5, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari subtema 1, pembelajaran 1. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan IPK yang diharapkan ialah 3.5.1 menguraikan pengertian magnet dalam bentuk tulisan. 3.5.2 menuliskan macam-macam magnet. 3.5.3 menjelaskan arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet dalam bentuk tulisan. 3.5.4 menjelaskan perbedaan bentuk magnet dalam tulisan. Untuk IPK 4 titik yaitu 4.5.1 mencoba 5 macam magnet, 4.5.2 membedakan 5 macam magnet, 4.5.3 menyajikan hasil laporan mengenai 5 macam magnet. Struktur materi mulai dari materi prasyarat yaitu macam-macam gaya, materi inti, pengertian magnet, macam-macam magnet, dan arti simbol U dan S pada magnet, dan materi pengembangan sifat-sifat magnet. Uraian materi. Terdapat 5 macam magnet yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Sejarah magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung sehingga dapat berputar, salah satu ujungnya selalu menunjukkan arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Pada saat ini, berbagai teknologi banyak sekali yang melibatkan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet memperlihatkan ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya paling kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet yaitu kutub utara yang berinisial U dan kutub selatan yang berinisial S. Seringkali kamu menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu dengan singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Bentuk lain yang sering kamu jumpai misalnya bentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnetnya berada pada ujung-ujung magnet itu. Metode pembelajaran. 1. Diskusi dengan teman kelompok. 2. Mengamati dan mencoba. 3. Penugasan. Implikasi berupa pengamatan. Tujuan implikasi pengamatan ini yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan 5 macam magnet. Kemudian alat dan bahannya yaitu 5 macam magnet yang disediakan oleh guru. Langkah-langkahnya ialah 1. Amati setiap jenis magnet yang ada. 2.
Mencoba magnet dengan semua macam magnet yang disediakan. 3. Buatlah hasil pengamatan dengan menjawab pertanyaan yang tertera pada buku siswa. Analisis pembelajaran. Kelebihan. 1. Materi yang diberikan pada buku guru dan siswa dirasa cukup relevan dengan KD dan IPK yang ada. 2. IPK dan materi cukup konsisten jika dilihat dari materi di buku guru dan buku siswa fokus terhadap macam-macam magnet. 3. Kecukupan materi dapat dikatakan hampir cukup jika dilihat dari buku guru. 4. Guru mengingatkan tentang sikap disiplin saat melakukan pengamatan dan percobaan. Kekurangan. 1. Tidak terlihat ada pengertian magnet secara eksplisit, hanya lewat sejarah magnet saja. 2. Tidak ada penjelasan singkat terkait perbedaan macam-macam magnet di akhir pembelajaran. Hasil diskusi atau laporan hasil pengamatan hanya diperiksa oleh guru saja, tidak dijelaskan jawaban yang sesuai seperti apa. 3. Metode pembelajaran dirasa membosankan karena hanya mengamati saja. Saran yang diberikan. 1. Setidaknya berikan materi pengertian magnet pada buku guru secara eksplisit dan dijelaskan setelah siswa selesai melakukan diskusi agar siswa mendapatkan simpulan dari pengertian magnet tersebut. Contoh tambahan konsep pengertian dapat diajukan sebagai berikut. Magnet adalah suatu kemampuan sebuah benda untuk menarik suatu benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Magnet juga bisa dibuat dari sebuah bahan besi, baja, dan campuran logam lainnya. Kemudian, 2. Hasil laporan pengamatan sebaiknya dipresentasikan dan jawabannya diluruskan oleh guru agar siswa pulang tidak dengan banyak kebingungan dalam pikirannya. 3. Dalam model pembelajaran, mungkin akan lebih baik menggunakan model jigsaw. Sebagai contoh, siswa dibagi ke dalam 5 kelompok, kemudian diberi tema setiap kelompoknya. Membahas bentuk magnet apa? Contoh, kelompok 1 membahas magnet batang. Isinya singkat saja, hanya contoh bentuk magnet dapat berupa wujud aslinya atau gambar. Kemudian, jelaskan kegunaannya. Kemudian, sampaikan hasil diskusi di depan kelas. Atau, dapat juga dengan metode seperti ini. Jadi, setelah setiap kelompok memahami materi masing-masing, buatlah kelompok lagi dari pecahan kelompok asal, sehingga terbentuk kelompok baru, dan di dalam kelompok baru, setiap anggota memiliki materinya masing-masing. Kemudian, jelaskan dan diskusikan materi masing-masing tersebut ke dalam kelompok baru tadi. Subtema 1 Pembelajaran 3. Kompetisi dasarnya 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian fungsinya 3.5.1 mengidentifikasi sifat-sifat magnet. 3.5.2 menyebutkan sifat-sifat magnet. Kompetisi dasar yang kedua 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaiannya 4.5.1 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. 4.5.2 mempresentasikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Materi prasyaratnya yaitu konsep magnet yang telah disampaikan dalam pembelajaran sebelumnya. Materi intinya yaitu sifat-sifat magnet. Materi pengembangannya yaitu benda magnetis dan non-magnetis yang akan disampaikan dalam pembelajaran selanjutnya. Uraian materinya yaitu sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat, yaitu memiliki gaya tarik, memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, kutub senama tolak-menolak, kutub tidak senama tarik-menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Metode yang dipakai yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, percobaan, dan penugasan. Implikasi atau percobaannya yaitu untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet.
Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkahnya: dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Yang ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Yang keempat, dekatkan magnet dengan kertas. Yang kelima, dekatkan magnet dengan pensil. Yang keenam, dekatkan magnet dengan peniti. Yang ketujuh, dekatkan magnet dengan pulpen. Yang terakhir, letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Nah, kesimpulan yang akan didapat yaitu magnet memiliki beberapa sifat, antara lain memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, kutub senama tolak-menolak, kutub tidak senama tarik-menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Untuk analisis materinya, yaitu ada kelebihannya. Dalam hal percobaan sudah membantu siswa dalam mengidentifikasi sifat magnet, ditambah sudah distimulus ulang oleh guru. Kekurangannya, tidak ada stimulus ulang mengenai konsep magnet. Sarannya, diberi sedikit materi tentang konsep magnet secara keseluruhan atau penjelasan ulang arti magnet tersebut. Subtema 2 Pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya 3.5.1 mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. 3.5.2 mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Kompetensi dasar 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya 4.5.1 mempraktekkan kegiatan percobaan untuk mengetahui benda magnetis dan non-magnetis. 4.5.2 menyajikan hasil pengamatan tentang klasifikasi benda magnetis dan non-magnetis. 4.5.3 menyimpulkan hasil percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Di sini ada materi prasyarat, yaitu sifat-sifat magnet yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya ada materi inti, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Selanjutnya ada materi pengembangannya, yaitu medan magnet yang akan dijelaskan pada pembelajaran selanjutnya. Uraian materinya yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Siswa disajikan sebuah gambar, kemudian siswa mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Yang termasuk benda magnetis yaitu pensil, penghapus, sisir, batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca. Yang termasuk benda magnetis yaitu peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting. Metode yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, percobaan, dan penugasan. Selanjutnya ada implikasi atau percobaan mengenai benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaan: mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkahnya: yang pertama, ambil magnet. Yang kedua, dekatkan magnet benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil percobaan: pensil, karet, gelang, sisir, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca tidak bisa ditarik oleh magnet. Peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting dapat ditarik oleh magnet. Kesimpulannya, benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, dan yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Analisis dalam pembelajaran ini yaitu kelebihannya:
Materi dengan KD dan IPK sudah relevan. Siswa juga dituntut memiliki sifat ilmiah dengan melakukan percobaan. Kekurangannya, tidak terdapat konsep tentang benda magnetis dan non-magnetis dalam buku siswa. Dalam buku siswa hanya terdapat percobaan yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Sarannya, lebih baik guru menjelaskan konsep benda magnetis dan non-magnetis terlebih dahulu sebelum siswa melakukan percobaan. Subtema 2, Pembelajaran 3. Kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 menjelaskan manfaat magnet untuk kesehatan. Kompetensi dasar 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 4.5.1 mempresentasikan laporan hasil percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Materi prasyarat, benda magnetis dan non-magnetis. Materi inti, manfaat magnet untuk kesehatan. Materi pengembangan, medan magnet. Uraian materi, manfaat magnet. Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Metode pembelajaran, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Analisis pembelajaran. Kelebihan, terdapat penjelasan teks bahwa magnet itu bermanfaat atau berpengaruh terhadap kesehatan. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, kurang relevan, karena di dalam KD disebutkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah dilihat dari buku untuk IPK-nya, hanya manfaat magnet dalam kesehatan saja. Dan, materi yang ada di buku tersebut dianggap kurang dalam menjelaskan tentang manfaat magnet, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, materi yang menjelaskan tentang manfaat magnet untuk kesehatan kurang detail, kurang lengkap, ataupun kurang jelas. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, sebaiknya ditambahkan materi tentang manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari pada buku. Sehingga terdapat IPK tentang manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari yang dapat difokuskan pada kegiatan sehari-hari di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Karena jika IPK tentang manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari ada di dalam buku, akan lebih mudah dalam menentukan sebuah percobaan ataupun pengamatan. Dan yang kedua, sebaiknya lebih diperjelas untuk materi yang ada di buku, supaya anak lebih mudah memahami apa saja manfaat magnet. Subtema 3, Pembelajaran 1. KD-nya ada 3.5, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada 4.5, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk IPK 3.5, yang pertama mengidentifikasi medan magnet. Lalu yang kedua menjelaskan tentang medan magnet. Dan untuk 4.5 IPK-nya, yang pertama melakukan percobaan medan magnet, yang kedua membuat laporan hasil dari percobaan medan magnet, dan yang ketiga menyimpulkan hasil laporan percobaan medan magnet. Untuk materi prasyaratnya sifat-sifat magnet, terintinya medan magnet. Dan untuk materi pengembangannya yaitu langkah-langkah membuat magnet. Di uraian materi ini, pertama itu menjelaskan pengertian medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi medan magnet melalui percobaan atau praktikum langsung yang dilakukan oleh siswa.
Untuk metode pembelajarannya di sini ada 3, yaitu diskusi, penugasan, dan praktikum sederhana. Untuk diskusi di sini tanya jawab antar guru dan siswa dengan siswa. Dan penugasannya yaitu pemberian tugas praktikum oleh guru langsung. Lalu implikasi atau percobaan, di sini ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi medan magnet. Dan di sini ada alat dan bahan. Yang pertama itu magnet, lalu yang kedua serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. Setelah itu langsung pada langkah-langkah percobaan. Pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Yang kedua, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas tersebut. Yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Yang keempat, gerakan magnet di seputar kertas. Yang kelima, yang terakhir, jauhkan magnet dari kertas. Untuk hasil dari percobaan ini, yang pertama itu di daerah sekitar kutub magnet, garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi sangat rapat. Lalu yang kedua, di bagian tengah magnet, garis-garis yang terbentuk oleh pasir besi lebih renggang jika dibandingkan dengan daerah di sekitar kutub magnet. Dan kesimpulan dari percobaan ini yaitu dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa medan magnet paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Sedangkan pada bagian tengah magnet memiliki medan magnet yang kurang kuat yang ditunjukkan dengan renggangnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Untuk analisisnya, pertama itu ada kelebihan. Di sini materi dengan KD dan IPK sudah relevan. Siswa juga dituntut memiliki sikap ilmiah dengan melakukan percobaan. Dan untuk kekurangan, tidak ada penjelasan tentang manfaat dari medan magnet di kehidupan sehari-hari. Sarannya, lebih baik guru menjelaskan manfaat dari medan magnet di kehidupan sehari-hari. Subtema 3, pembelajaran 3. Kompetensi dasar. 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. IPK-nya ialah 3.5.1 menjelaskan langkah-langkah membuat magnet dengan cara digosok. 3.5.2 menjelaskan langkah-langkah membuat magnet dengan cara induksi. 3.5.3 menjelaskan langkah-langkah membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. 4.5.1 mempraktikkan membuat magnet. 4.5.2 membuat laporan hasil dari percobaan membuat magnet. 4.5.3 mengkomunikasikan hasil laporan percobaan membuat magnet. Struktur materi. Materi prasyarat yaitu medan magnet. Materi inti langkah-langkah membuat magnet. Materi pengembangan yaitu mengaplikasikan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Uraian materi. Uraian materi meliputi langkah-langkah membuat magnet dengan cara 1. Menggosokkan, 2. Induksi, 3. Mengalirkan arus listrik. Metode yang digunakan ialah diskusi, tanya jawab, dan percobaan per kelompok. Implikasi dalam bentuk percobaan 1 yaitu membuat magnet dengan cara digosok. Alat dan bahan yang digunakan ialah magnet, paku ukuran besar 1 buah, paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkahnya: 1. Gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 3. Catatlah pada tabel jumlah paku yang kecil yang menempel.
4. Gosok kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. 5. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 6. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 7. Gosok kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. 8. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Hasil percobaan berupa 5 kali gosokan menempel 1 paku kecil. 15 kali gosokan menempel pada 4 paku kecil. Pada 30 kali gosokan menempel 6 paku kecil. Kesimpulan, semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetan semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang dapat menempel ke paku besar. Percobaan 2 membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan yang digunakan ialah magnet, penggaris, paku besar, dan paku kecil. Langkah-langkah 1. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. 2. Dekatkan paku kecil ke paku besar. 3. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. 4. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil percobaan berupa jarak 6 cm, 1 paku yang menempel, jarak 4 cm, 2 paku yang menempel, jarak 2 cm, 4 paku yang menempel, dan jarak 1 cm, 5 paku yang menempel. Kesimpulan, semakin dekat jarak antara paku besar dengan magnet, maka sifat magnet yang dimiliki paku besar semakin kuat, sehingga paku kecil yang menempel semakin banyak. Percobaan ketiga ialah membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan yang digunakan ialah baterai, kawat 15 cm, paku besar, dan paku kecil. Langkah-langkahnya, yang pertama, melilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. 3. Dekatkan paku besar pada paku kecil. 4. Catat pada tabel apa yang terjadi, lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Hasil percobaan berupa 5 lilitan menempel pada 1 paku, 10 lilitan menempel pada 2 paku, dan 20 lilitan menempel pada 4 paku. Kesimpulannya ialah, semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang akan menempel. Analisis pembelajaran. Kelebihannya ialah materi dengan KD dan IPK sudah relevan. Siswa juga dituntut memiliki sikap ilmiah dengan melakukan percobaan per kelompok. Kekurangannya ialah tidak terdapat penjelasan mengenai perbedaan antara membuat magnet dengan cara digosok, induksi, maupun mengalirkan arus listrik. Saran yang diberikan berupa lebih baik guru menjelaskan gambaran umum terlebih dahulu mengenai perbedaan pembuatan magnet dengan cara digosok, induksi, maupun mengalirkan listrik. Dengan adanya gambaran terlebih dahulu, akan memudahkan siswa dalam pembuatan percobaan magnet dengan cara digosok, induksi, maupun mengalirkan listrik. Dalam semua pembelajaran terdapat kedalaman materi yaitu sejarah magnet, 5 macam magnet, kutub-kutub magnet, sifat-sifat magnet, benda magnetis dan non-magnetis, manfaat magnet, medan magnet, langkah-langkah membuat magnet. Baik teman-teman, akhirnya kita telah selesai menganalisis pembelajaran magnet di sekolah dasar. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Kelompok 5 pamit undur diri. Banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.